Bapak, Ibu dosen penguji ujian kinerja yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Ita Mintia. Saya seorang guru mata pelajaran Akidah Akhlak di MTS Leuwi Seeng, sekaligus sebagai mahasiswi PPG Daljab periode batch 1 tahun 2025 di LPTK UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon dengan nomor induk mahasiswa 24881121034. Pada hari ini, Rabu tanggal 7 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran ujian kinerja di kelas 8 dengan judul materi Menghindari Akhlak Tercela, Hasad, Dendam, Ghibah, Fitnah, dan Namimah. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Alhamdulillahirobbilalamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Sebelum belajar kita baca doa terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika ma nawwartal arda binuri samsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ibu absen dulu ya. Siapa yang hari ini tidak hadir? Yang keras siapa? Agung. Agung, kenapa Agung? Sakit. Terus siapa lagi? Haikal, kenapa? Sakit. Kita doakan teman-teman kita yang saat ini sedang sakit, mudah-mudahan cepat diberikan kesehatan kembali oleh Allah dan kembali bersama kita belajar di kelas ini. Al-Fatihah. Alhamdulillah, kita bisa bertemu kembali pada pelajaran Akidah Akhlak di hari Rabu tanggal 7 Mei 2025. Sudah beralih kepada bab yang ketiga ya. Namun sebelumnya, selamat pagi semuanya. Tes dulu semangatnya semuanya ya. Semangat pagi. Kurang semangat semuanya. Semangat pagi. Ya, sebelum kepada materi, kita ice breaking dulu ya, supaya relax untuk belajar dan kalian bisa fokus untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Siap semuanya? Siap. Ice breakingnya yaitu ketika ibu ucapkan
selanjutnya kita akan belajar di pelajaran akidah akhlak bab hari ini. Ya, alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki bab yang ketiga, yaitu tentang menghindari akhlak tercela, yaitu hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah. Ya, kalau minggu kemarin kita sudah selesai membahas tentang apa? Ada yang masih ingat minggu kemarin kita membahas apa? Akhlak terpuji. Ya, akhlak terpuji, membiasakan akhlak terpuji. Ada apa saja di akhlak terpuji tersebut? Tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini. Coba laki-laki baca nomor 1, tujuannya apa? Ya, perempuan baca yang kedua. Setelah mempelajari materi akhlak terpuji, peserta didik mampu melafalkan dalil tentang menghindari akhlak tercela, hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah dengan baik. Nah, itu tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Jadi mudah-mudahan setelahnya kita mempelajari akhlak tersebut, kita bisa tahu pengertian apa itu hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah dengan baik semuanya. Kemudian yang kedua, mudah-mudahan setelahnya kalian mempelajari akhlak tersebut bisa melafalkan dalil tentang tersebut dan bisa tahu contoh, juga tahu bisa menghindari akhlak-akhlak tersebut dengan baik. Siap semuanya untuk belajar? Siap. Ya. Selanjutnya, apakah kalian pernah mendengar atau sudah tahu istilah akhlak tersebut, akhlak tercela yang 5 tadi? Hasad, dendam, ghibah, fitnah, namimah. Mungkin kalian pernah mendengar atau mungkin sudah kalian pelajari. Sudah belum? Pernah tidak mendengar istilah kata tersebut? Pernah, iya, pernah. Kalau di kelas 7 juga mungkin sudah ada. Waktu di MI atau di SD, di sekolah agama, di pengajian mungkin sudah ada juga ya. Coba kalau sudah, siapa yang sudah tahu dari kelima kata tersebut? Saya, ya Bapak apa? Gibah, Ghibah, apa itu ghibah? menggunjing orang atau menggosip orang. Oh, ghibah menggunjing orang atau menggosip orang, bisa jadi ya. Terus siapa lagi, ada yang apa? Ya, ini apa? Hasad, Hasad, apa hasad? Pengertian hasad? Dengki, boleh jadi ya. Terus siapa lagi, laki-laki adakah? Dari kaum Hawa? Iya, Ridho, bagus sekali. Apa? Fitnah, apa itu fitnah? Menuduh orang lain. Boleh juga. Ya, alhamdulillah. Yang lainnya ada tidak? Sudah tahu belum? Atau baru mendengar istilah kata tersebut? Kalau kalian yang belum pernah mendengar istilah kata
kelima ahlak tersebut kita sama-sama belajar ya hari ini. Apa itu hasad, apa itu dendam, apa itu fitnah, ghibah, dan namimah. Ya. Di pelajaran hari ini, pada pertemuan kali ini, yang akan kita bahas ada pengertian, ada dalil, ada sebab, dan ada cara menghindari akhlak-akhlak tercela tersebut. Ya, ini peta konsep pembelajaran pada pertemuan kali ini. Ya, ini hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah. Ya. Coba simak baik-baik video tersebut. Dalam peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah diperlihatkan gambaran siksaan penghuni neraka. Salah satu yang diperlihatkan kepada beliau adalah segolongan manusia yang memiliki buku dari lembaga. Mereka mencakar-cakar wajah dan dada mereka dengan cakarnya itu. Mereka menangis, merintih, sangat kesakitan. Maka Nabi pun bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, siapakah mereka?" Mereka ini orang yang suka gibah dan menginjak harga diri orang lain. Hukuman ini berlaku bagi mereka yang suka ngomongin di belakang, jelekin orang, memfitnah sampai harga dirinya jatuh. Ya, sudah semuanya? Nah, video tersebut adalah sebagian kecil yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Coba yang kalian bisa tanggapi kira-kira di video tersebut ada akhlak tercelanya yang dibicarakan? Ada. Tentang apa? Gibah. Terus apa lagi? Memfitnah. Terus apa lagi? Menjelekan orang lain. Nah, berhubungan dengan apa yang kita bicarakan pada kesempatan kali ini. Ya, kita langsung saja ya, karena tadi ada yang belum pernah mendengar apa itu hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah. Kita langsung kepada pembahasan materi. Apa itu hasad? Hasad adalah dengki, betul kata Ismin tadi ya, bahwa hasad itu dengki atau iri hati. Iri hati apa tuh? Iri hati atau dengki teh? Perasaan tidak senang dengan orang lain. Ketika orang lain mendapat nikmat, ketika orang lain mendapat kebahagiaan, orang yang mempunyai sifat dengki, sifat hasad itu tidak senang kepada orang tersebut. Ya, kalau misalkan seperti contoh, Tia itu punya sepatu baru, ya, karena misalkan Ainur itu tidak suka melihat Tia pakai sepatu baru, jadi kata Ainur teh, sepatu saya juga lebih bagus dari sepatu Tia. Nah, itu merupakan contoh perbuatan hasad. Tidak boleh seperti itu, ya. Itu pengertian hasad. Jadi hasad itu perasaan tidak senang terhadap orang lain yang mendapat nikmat atau kebahagiaan. Kemudian, nah di dalam Al-Quran, Allah melarang kita menjauhkan dari sifat hasad. Ini sabda Rasulullah SAW. Coba baca semuanya. Iyyakum wal hasada fa inna hasada yaqulul hasanati kama taqulun narum. Artinya, jauhkanlah dirimu dari sifat dengki, karena dengki itu memakan semua kebaikan sebagaimana api menghanguskan kayu bakar. Dahsyatnya itu akibat dari kita berbuat hasadnya. Bayangkan kita sedang mengumpulkan pundi-pundi kebaikan untuk tabungan nanti di akhirat. Ketika kita punya sifat hasad, maka tabungan kebaikan kita akan hancur habis seperti kayu bakar yang menghanguskan, seperti api yang menghanguskan kayu bakar. Kenapa sih ada dalam diri kita sifat hasad? Mungkin yang pertama kita tidak bersyukur. Kemudian yang kedua mungkin kita tidak senang kepada orang lain. Kan orang itu ada yang senang, ada yang tidak kepada orang lainnya. Mungkin salah satunya dia tidak senang kepada orang tersebut. Dan yang ketiga adanya perasaan tinggi hati, tidak ingin tersaingi oleh orang lain. Nah, itu sebab-sebab hasad. Nah, yang ketiga bagaimana sih kita supaya bisa menghilangkan rasa hasad dalam diri kita? Yang pertama tipsnya senantiasa bersyukur kepada Allah. Yang
akan dendam sama dia. Nah, apa itu dendam teh? Berkeinginan untuk membalasnya. Jika orang lain pernah menyakiti kita dan kita tidak terima terhadap orang yang menyakiti kita, bisa jadi kita akan berbuat dendam kepada dia. Ya, karena kata Rasulullah, orang yang paling dibenci oleh orang lain adalah orang yang paling mendendam. Ya, jadi Rasulullah itu sangat membenci orang yang mempunyai sifat pendendam. Kemudian yang ketiga ada gibah. Gibah apa itu gibah? Mengupat. Awas jangan mengupat kupat tahu ya. Bukan mengupat itu, tapi apa? Menggunjing. Apa itu menggunjing? Membicarakan aib orang lain. Jadi betul tadi ya kata Wafa. Jadi yang dinamakan gibah itu membicarakan aib orang lain. Ketika orang lain punya kekurangan, punya aib atau punya sesuatu yang jelek dalam dirinya, maka kita tidak boleh mengumbar kejelekan tersebut kepada orang lain. Ya. Nah, dalam Al-Quran pun Allah melarang dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Yang mana ayatnya? Di ayat tersebut dijelaskan bahwa orang yang suka gibah itu sama seperti dia sedang memakan bangkai saudaranya. Kemudian ini yang keempat itu ada fitnah. Tadi kata Ridho apa cenah? Menyalahkan orang, menuduh orang lain. Nah, ini apa? Perkataan yang bermaksud menjelekkan orang lain. Betul juga ya, menyalahkan menuduh orang lain tanpa bukti dan tidak sesuai dengan kenyataan. Kalau misalkan kita membicarakan orang lain, kemudian apa yang dibicarakan oleh kita itu kenyataan, itu kita sudah berbuat gibah. Nah, dalil tentang fitnah ada dalam surat Al-Anfal ayat 28 atau surat Al-Baqarah ayat 217. Kemudian yang terakhir, ini adalah namimah. Apa itu namimah? Namimah berasal dari bahasa Arab, berasal dari kata adu dombanya. Sanes bukan domba diadu-adukan ya, bukan. Tapi apa? Menyampaikan sesuatu yang tidak disenangi sehingga membuat orang tersebut berkelahi atau bermusuhan. Ya, nah itu sudah selesai. Ya, ada hasad, ada fitnah, ada hasad, ada dendam, ada gibah, fitnah, dan namimah. Namimah itu apa? Ulangi lagi, menuduh domba. Kalau fitnah, menuduh orang lain tidak sesuai dengan fakta. Kalau gibah, menggunjing orang atau membicarakan kejelekan orang lain. Kalau dendam, keinginan ingin membalas. Kalau hasad, dengki atau tidak senang kepada orang lain. Bisa dipahami? Saya kalau sudah dipahami, Ibu ada ini ya, lembar tugas yang harus kalian kerjakan. Apakah benar kalian sudah memahami materi yang Ibu sampaikan tadi? Ini ada tugas ya. Tugasnya, kita bikin kelompok saja ya. Nih, kalau semuanya bergabung, duduknya berkelompok. Di sana ada tugasnya. Ya, di sana ada tugasnya. Ada apa coba? Baca tugasnya. Nomor 1. Buat cerita atau beritahu hal jelas sesuai gambar. Paham semuanya? Paham. Kalau sudah paham, silakan kerjakan bersama-sama kelompoknya. Berdiskusi, berdiskusi. Tulis di sana ceritanya, tulis.
Kalau sudah, kita akan presentasikan tiap-tiap kelompok. Tunjukkan dulu sama teman-teman gambarnya apa. Oh, tunjukkan yang atas. Ya, kelihatan? Kelihatan. Kira-kira menurut teman-teman dulu, ini gambar apa? Dengki Hasan. Dengki Hasan. Menurut kelompok ini apa jawabannya? Betul ya, Hasan. Atau iri hati atau dengki. Coba ceritakan contoh orang yang Hasan menurut gambar tersebut. Sesuai gambar itu. Yang keras. Ani merupakan siswa kelas 8 MTS Leuwiseng. Ani adalah siswa yang terbilang cerdas dan pintar di kelasnya. Saat sedang ulangan pun dia selalu mendapat nilai bagus di setiap mata pelajarannya. Di samping itu juga Ani tidak pernah mencontek dan selalu bersikap ramah pada siapa saja teman-temannya, baik kepada kakak kelas maupun adik kelasnya. Melihat keberhasilan Ani, Santi tidak senang dengan merasa tersaing karena Santi pun merasa lebih pintar dari Ani dan tidak ingin tersaingi oleh Ani, dan tidak senang dengan nilai dan prestasi yang sudah didapatkan oleh Ani. Santi sudah melakukan hasad kepada Ani. Jadi siapa yang berbuat hasad? Santi. Santi. Itu hasad kepada siapa? Kepada Ani. Jadi Santi itu tidak senang kepada Ani yang nilainya selalu tinggi atau bagus. Tepuk tangan. Ya, betul sekali, bagus sekali. Terus ya contoh yang kedua, tugas kedua, coba ceritakan contoh fitnah itu seperti apa? Seorang siswa bernama Desi menyebarkan rumor bahwa siswa lain bernama Akila mencuri buku miliknya. Padahal Akila tidak melakukan tindakan tersebut. Akibat rumor ini, Akila menjadi dicurigai oleh teman-teman sekelasnya, bahkan oleh guru, dan mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan dengan orang lain. Padahal Akila tidak melakukan perbuatan tersebut. Ia pun menangis karena fitnah yang dikatakan Desi kepada teman-teman dan gurunya. Secara jelas, Desi telah melakukan perbuatan fitnah kepada Akila tersebut. Jadi siapa yang berlaku fitnah? Desi. Fitnah siapa? Akila. Iya, betul. Seperti itu contohnya. Ya, terima kasih untuk kalian semua ya. Kalian sangat bagus ya menjelaskan, mengerjakan dan menjelaskan tugas lembaran yang ibu kasih sama kalian tadi ya. Jadi kesimpulannya, apakah kalian sudah memahami? Sudah. Jadi kalau akhlak tercela yang dibahas barusan itu ada berapa? 5. Yang dipresentasikan ada 4. Yang pertama ada namanya hasad. Kedua, Hasad.
Hasan? Betul. Kelompok 2 itu ya. Jeng. Mengadu domba atau membuat orang lain yang tidak disenangi supaya berkelahi atau bermusuhan disebut betul tidak? Mulai dengan kerja kelompoknya namimah. Kelompok 3 siap-siap. Membicarakan aib orang lain disebut Gibah. betul tidak? Kelompok 4 iya, perasaan ingin membalas kejahatan terhadap orang yang telah menyakiti hati disebut dendam, betul? Berarti satu lagi, membicarakan orang lain yang tidak sesuai dengan kenyataan disebut ya, berarti kalian semuanya sudah mengerti. Sudah paham apa itu hasad, apa itu dendam, fitnah, namimah, dan ghibah. Nah, mudah-mudahan dengan pembelajaran kali ini kalian dapat mengaplikasikan atau mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menghindari akhlak-akhlak tersebut. Jangan hasad, jangan fitnah, jangan ghibah, jangan dendam. Jauhi oleh kita sifat-sifat tersebut. Nah, untuk minggu depan silakan kalian nonton, ya, apakah itu di YouTube atau di TV atau di mana saja di media sosial, cari contoh drama singkat tentang salah satu akhlak tercela tersebutnya. Cari contoh drama, kemudian minggu depan kita akan mempraktekkan drama tersebut, bermain peran tentang drama yang kalian cari dari tontonan kalian. Ya, paham semuanya? Paham. Ibu rasa untuk pertemuan kali ini karena sudah mengerti, sudah tahu, dan ada yang mau ditanyakan atau sudah paham? Sudah paham semuanya. Sekian dari Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan.